Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Salaf Ittiba TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk berjumpa kembali di kajian ilmiah pembahasan kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad ibn Sa'id ibn Ruslan hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan kita sebelumnya, kita telah membahas muqaddimah secara ringkas, kemudian sedikit biografi dari Imam Ahmad, kemudian juga sedikit biografi dari pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Muhammad Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Maka sekarang kita masuk di pembahasan inti, yaitu matan dari kitab Ushulus Sunnah yang dikarang oleh Imam Ahmad rahimahullah. Bagi Anda yang memegang syarah kitab ini, bisa dilihat atau bisa dibuka di halaman 105. Di situ Syekh Muhammad Sa'id Ruslan membubuhkan bab yang berjudul Ushulus Sunnati Indana, yaitu usul sunnah di sisi kami. Ini diambil dari ucapan Imam Ahmad di awal matan kitab Ushulus Sunnah. Kita langsung saja masuk ke pembahasan matannya. Disebutkan, qala haddatsani Abdus ibnu Malikin al-Attar. Telah menceritakan kepada kami Abdus bin Malik al-Attar. Ini sudah kita sebutkan bahwa beliau adalah salah satu murid dari Imam Ahmad yang meriwayatkan kitab Ushulus Sunnah ini. Kata Abdus bin Malik al-Attar, qal sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Muhammadin ibn Hanbalin radhiyallahu anhu yaqul. Aku pernah mendengar Abu Abdillah, kunyahnya Imam Ahmad. Aku pernah mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu taala, beliau mengatakan usulus sunnati indana. Usul sunnah di sisi kami. Nah, di sini beliau Syekh Muhammad Sa'id Ruslan menjelaskan tentang judul dari kitab ini, yaitu Usul dan As-Sunnah. Ya, ada dua kata di dalam judul kitab ini. Yang pertama adalah Al-Usul dan yang kedua adalah As-Sunnah. Sekarang kita akan pelajari apa itu usul dan apa itu As-Sunnah. Al-Usul jam'u aslin. Al-Usul itu adalah bentuk plural, bentuk jamak dari kata akarnya yaitu asal. Yang maknanya wa huwa ma yubna alaihi ghairuh. Asal itu artinya adalah sesuatu yang dibangun di atasnya, atau sesuatu yang menjadi pondasi, yang apa-apa dibangun di atasnya. Bisa diartikan sebagai pondasi atau bisa diartikan sebagai asas, akar. Wal aslu al muradu bihi hahuna al qa'idah, yakni qawaida ahli sunnati wal jamaah, wa huwa yuridu qawaidahum fil i'tiqad. Itu tadi secara bahasa. Adapun secara istilah, usul yang dimaksud dalam pembahasan kitab Ushulus Sunnah yang kita bahas ini, maknanya adalah qaidah, yaitu kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah.
Yang dimaksud lebih khusus lagi dari kaidah ahli sunnah wal jamaah adalah kaidah mereka, yaitu kaidah ahli sunnah dalam masalah i'tiqad, dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan, atau dalam masalah perkara-perkara yang sifatnya dogmatis. Para ulama yang lain menyebutkan tentang usul atau asal itu dengan lawan katanya. Sehingga kalau dikatakan al-aslu itu lawan atau maknanya adalah diddu al-fara'. Al-asl itu adalah lawan kata dari al-fara'. Al-fara' artinya cabang. Ya, kalau asal artinya pondasi atau akar, maka berarti al-fara' artinya adalah cabang. Nah, usul itu ada beberapa sifat-sifat yang ada di dalam usul ini. Yang pertama, usul itu sifatnya adalah yaitu perkara-perkara yang esensial, yang sangat urgen sekali. Maka dengan demikian, al-furu' atau cabang, yaitu perkara-perkara yang sifatnya detail, hanya sifatnya rincian. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, al-asl, itu atau makna atau sifat daripada al-asl adalah seringkali al-asl ini, bahkan senantiasa asal ini sifatnya disepakati oleh para ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman. Berbeda dengan furu', cabang. Kalau cabang, ini memang ada khilaf di antara para ulama. Oleh karenanya salah ketika kita membahas tentang masalah akidah, bahwa yang menyelisihi akidah ini itu menyimpang dari jalan ahlus sunnah, maka dibawakan perbedaan ulama dalam masalah cabang. Imam Ahmad atau madhab Hambali berbeda dengan madhab Syafi'i, berbeda dengan madhab Maliki, berbeda dengan madhab Hanafi. Nah, ini madhab-madhab yang ada di antara imam-imam madhab itu hanya perbedaan dalam masalah cabang, furu'. Adapun dalam masalah usul, dalam masalah perkara yang esensial, itu mereka bersepakat di atasnya. Kemudian juga al-asl atau usul, itu seringkali sifatnya itu berupa sebuah formula metodologi. Makanya dikenal ada istilah usul al-fiqih, usul fikih. Ya, usul fikih adalah metode di dalam memahami perkara-perkara fikih di dalamnya. Ada juga usul tafsir. Itu maknanya adalah metode bagaimana cara untuk menafsirkan dan seterusnya. Baik, ini makna daripada al-usul. Kemudian judul kitab ini adalah Usul As-Sunnah. Sekarang As-Sunnah. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, was-sunnatu tu'rafu wa tu'arrafu bi'tibarat. As-Sunnah itu dikenal dengan beberapa ungkapan-ungkapan, tergantung konteksnya. Secara bahasa, As-Sunnah ini artinya adalah at-tariq. Ya, tariqah artinya adalah jalan. Ya, sebuah jalan. Sunnah juga bisa maknanya adalah sebuah kebiasaan. Karenanya disebut sunnatullah. Sunnahnya Allah. Artinya adalah kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam memperlakukan makhluk-makhluknya. Api itu sunnatullah senantiasa membakar. Air itu senantiasa sunnatullahnya itu senantiasa memadamkan api tersebut. Dan dari berbagai macam hukum-hukum sunnatullah yang ada. Itu maknanya adalah kebiasaan Allah, gayanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam memperlakukan hamba-hambanya, dalam membuat hukum kauni terhadap hamba-hambanya. Bisa juga sunnah maknanya adalah jalan. Maka dari segi bahasa ini, sunnah itu terkadang bermakna konotasinya positif, dan juga terkadang sunnah itu maknanya juga negatif. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mensunnahkan ya di dalam Islam dengan sunnah yang baik. Nah, ini artinya adalah sunnah secara bahasa. Yaitu barang siapa yang membiasakan kebiasaan yang baik. Tentu kebaikan diukur dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Yang baik itu adalah apa yang menurut Al-Quran baik, apa yang menurut Al-Quran As-Sunnah baik, dan apa yang menurut para sahabat baik. Bukan maknanya adalah membuat sunnah-sunnah baru, tidak. Tapi membiasakan kebaikan-kebaikan yang ada. Maka dia akan mendapatkan pahala. Wa ajru man amila biha min ghairi ayyanqusa min
ujurihim syai'ah, tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengikutinya. Kemudian Nabi mengatakan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang mensunnahkan di dalam Islam sunnah yang sayyi'ah, sunnah yang buruk. Ini sekali lagi juga dalam bahasa. Ya, dari segi bahasa, sunnah itu ada yang positif, ada yang baik, dan ada yang buruk. Ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Maka maknanya barang siapa yang membiasakan di dalam Islam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Sama seperti tadi, keburukan di sini dinilai dari Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Apa-apa yang menurut As-Sunnah buruk, maka itu buruk. Apa-apa yang menurut Al-Quran itu buruk, maka itu buruk. Apa-apa yang menurut para sahabat buruk, maka itu buruk. Meskipun manusia memandangnya kebaikan. Kemudian kata Nabi, falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'ah, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Demikian juga secara bahasa, lawan kata dari sunnah adalah bid'ah. Perkara-perkara yang baru. Sama seperti sunnah. Kalau sunnah tadi ada yang maknanya negatif, ada yang maknanya positif, maka bid'ah secara bahasa, kita belum bicara masalah istilah syar'i. Bid'ah secara bahasa itu juga terkadang maknanya positif dan terkadang maknanya negatif. Kalau bid'ah-bid'ah tersebut dalam perkara-perkara duniawi, perkembangan teknologi zaman, ini bid'ah-bid'ah yang positif. Ya, sebagaimana Nabi SAW atau Umar ibn Khattab, yang ucapannya sering digunakan oleh ahli bid'ah untuk melegalkan bid'ah mereka. Umar ibn Khattab mengatakan, ni'matil bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Maksudnya Umar ibn Khattab adalah sebaik-baik bid'ah di sini adalah perkara-perkara yang baru secara bahasa. Meskipun konteksnya di situ adalah tentang sholat tarawih berjamaah, namun kalau kita melihat sholat tarawih berjamaah ini sudah ada yang mendahuluinya, yaitu Nabi SAW. Maka itu bukan bid'ah secara istilah, tapi itu bid'ah secara bahasa. Karena memang zaman setelah Nabi itu tidak lagi dikerjakan sholat tarawih secara berjamaah. Zaman Abu Bakar As-Siddiq juga tidak dikerjakan secara berjamaah. Zaman Umar ibn Khattab baru dilakukan secara berjamaah. Maka bagi rakyatnya Umar ibn Khattab ini adalah sesuatu yang baru secara bahasa. Namun secara istilah, yaitu bid'ah di dalam agama, tidak. Karena toh nyatanya itu bukan yang baru di dalam agama. Sudah ada contoh dari Nabi SAW, sholat tarawih berjamaah. Ya, maka bid'ah bisa bermakna positif dan juga bisa bermakna negatif secara bahasa. Adapun secara istilah, maka bid'ah itu secara istilah seluruh maknanya adalah dolal alias kesesatan. Pasti konotasinya adalah negatif. Tidak ada bid'ah di dalam agama itu sesuatu yang hasanah, sesuatu yang baik. Kata Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-I'tisam, ketika beliau mendefinisikan tentang bid'ah, beliau mengatakan al-bid'ah hiya tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Beliau mengatakan bid'ah itu adalah sebuah metode cara dalam beragama mukhtara'ah yang diada-adakan. Jelas di situ beliau mengkhususkan bid'ah yaitu dalam perkara agama, baik itu akidah ataupun ibadah. Ya, bukan bid'ah-bid'ah dalam secara istilah bahasa. Tapi bid'ah secara istilah agama itu hanya khusus di dalam perkara-perkara yang telah diajarkan Nabi kemudian diada-adakan. Diada-adakan mukhtara'ah, tudahi syariah, yang sifatnya itu menyerupai syariat. Mirip dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Namun ternyata berbeda. Dimaksudkan dengan bid'ah tersebut, kata Imam Asy-Syatibi, al-mubalaghah, yaitu berlebih-lebihan, ekstrim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka bid'ah itu dalam istilah syar'i semuanya sesat. Demikian juga hadis Nabi SAW yang beliau sampaikan setiap kali khutbatul hajah. Beliau mengatakan, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, setiap yang baru itu bid'ah
dan setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini maksudnya bukan bid'ah dalam perkara bukan bid'ah secara bahasa, namun bid'ah secara istilah syar'i. Nah, kita baca di sini makna sunnah. Makna sunnah secara istilah syar'i. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, hiya kullu ma duwina 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa warada anhu min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Fa kullu ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn huwa sunnah. Kata beliau, sunnah itu makna yang pertama adalah hadis. Ya, sunnah makna yang pertama adalah hadis, yaitu apa-apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berupa ucapan beliau yang disebut dengan sunnah qauliyah, atau perbuatan beliau yang dikenal dengan sunnah fi'liyah, atau takrir, ya, penetapan persetujuan beliau yang disebut dengan sunnah takririyah. Ya, sunnah qauliyah seperti misalnya Nabi SAW berucap sesuatu, kemudian direkam oleh para sahabat dan diriwayatkan kepada generasi setelahnya sampai kepada kita. Ini sunnah qauliyah. Kemudian sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi SAW, yaitu ketika Nabi melakukan suatu perbuatan tertentu, direkam oleh para sahabat. Kemudian diceritakan kepada generasi setelahnya bahwa dulu Nabi SAW, aku melihat Nabi SAW melakukan ini dan itu. Nabi berjalan ke sana, Nabi duduk begini, Nabi tidur begini, Nabi meminum begini, Nabi tidur begini, dan seterusnya. Ini berarti sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi SAW. Ada juga sunnah yang lain, yaitu sunnah takririyah, yaitu persetujuan Nabi SAW. Ketika sahabat melakukan suatu perbuatan, kemudian Nabi diam dari perbuatan tersebut. Atau Nabi memuji perbuatan tersebut. Atau Nabi melarang perbuatan tersebut. Maka ini persetujuan Nabi SAW atau tindakan Nabi SAW atas perbuatan para sahabatnya. Ya, saya ulangi, takririyah adalah persetujuan atau sikap Nabi SAW terhadap perbuatan para sahabatnya. Kalau sahabatnya melakukan perbuatan yang baik, maka Nabi terkadang diam. Maka berarti itu menunjukkan perbuatan tersebut boleh. Ya, seperti misalnya Khalid ibnul Walid. Ya, kalau nggak salah Khalid ibnul Walid, yang mana beliau memakan dob. Ya, beliau memakan dob. Nabi SAW tidak mau memakannya. Namun Nabi SAW tidak melarang Khalid ibnul Walid untuk memakan dob tersebut. Maka berarti ini takrir dari Nabi SAW bahwa dob itu halal. Kemudian ada juga para sahabat yang melakukan perbuatan yang dipuji oleh Nabi SAW. Seperti tatkala kasus Nabi, tatkala i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian para sahabat, sebagian sahabat, ada seorang sahabat yang mengatakan Rabbana walakal hamdu. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kemudian Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang mengucapkan ucapan itu? Aku melihat para malaikat turun untuk mencatat perbuatan itu. Ini takrir dari Nabi SAW tentang perbuatan sahabat itu. Atau Bilal ibn Rabah yang punya sunnah berwudu, salat setiap kali selesai berwudu. Kemudian ditakrir, disetujui oleh Nabi SAW. Maka dari sini kita bisa melihat atau kita bisa menentukan betapa batilnya pendalilan ahli bid'ah. Ketika melegalkan bid'ahnya, mereka mengatakan tuh para sahabat Bilal bin Rabah melakukan bid'ah, yaitu dengan membiasakan sholat setelah wudhu. Kemudian tadi ucapan i'tidal, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Atau ya perbuatan para sahabat yang lain itu buktinya disetujui oleh Nabi. Maka berarti bid'ah itu tidak terlarang meskipun tidak diajari Nabi. Maka kita jawab, itu ditakrir oleh Nabi, disetujui oleh Nabi SAW. Sedangkan bid'ah yang Anda lakukan, siapa yang mensetujuinya? Ngeles lagi mereka mengatakan bukan masalah disetujui atau tidak. Tapi toh para sahabat itu mereka berinovasi di dalam melakukan ibadah. Maka kita jawab, iya. Namun ternyata tidak semua disetujui oleh Nabi SAW. Ada perbuatan-perbuatan sahabat
yang tidak disetujui oleh Nabi SAW, bahkan dianulir oleh Nabi SAW. Contoh misalnya Mu'ad bin Jabal. Ketika beliau datang dari negeri Syam sampai di kota Madinah, beliau bertemu Nabi SAW, kemudian beliau sujud kepada Nabi. Ini inisiatif sendiri dari Mu'ad bin Jabal. Karena Mu'ad melihat di Syam ada rahib-rahib Yahudi yang disujudi sama pengikut-pengikutnya. Ada pendeta-pendeta Nasrani yang disujudi sama pengikut-pengikutnya, sama umatnya, sama jemaatnya. Maka Mu'ad beranggapan kalau di dalam Islam, maka tentu manusia yang paling paling pantas untuk disujudi adalah Nabi SAW. Langsung dengan inisiatif itu Mu'ad sujud tanpa perintah dari Nabi SAW. Apakah Nabi mensetujuinya? Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghairallah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang selain Allah Subhanahu wa taala, maka aku perintahkan wanita-wanita, istri-istri sujud kepada suaminya. Nabi mengatakan seandainya, namun tetap tidak boleh seorang istri sujud kepada suaminya. Maka dianulir sama Nabi SAW. Demikian juga Dzulkhuwaisirah. Ketika itu berkata kepada Nabi SAW, "I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad." Apakah disetujui ucapan itu oleh Nabi SAW? Malah disemprot oleh Nabi. Beliau mengatakan, "Waihak, man ya'dil illam a'dil." Siapa lagi yang adil kalau aku saja kau katakan tidak adil? Maka ini menandakan bahwa tidak semua yang didapati oleh Nabi dari perbuatan orang-orang yang ada di sekitar beliau lantas disetujui oleh Nabi kemudian dikonfirmasi sebagai sebuah syariat. Toh ketika itu para sahabat melakukan hal demikian karena belum turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Belum turun ayat yang menyatakan agama Islam ini telah sempurna. Namun setelah turun firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," tidak ditemui satupun sahabat yang melakukan inovasi-inovasi di dalam agama. Tidak ada. Kita tantang orang-orang yang kekeh mengatakan bahwa ada namanya bid'ah hasanah. Dengan dalil para sahabat melakukan inovasi di dalam agama, bawakan para sahabat membuat suatu ibadah yang tidak diajarkan Nabi SAW setelah turunnya firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Justru yang ada para sahabat tegas menutup pintu-pintu bid'ah. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala beliau mendapati ada sekelompok manusia yang sedang melakukan halaqah-halaqah berzikir di sana. Dengan dipimpin satu komandan. Sang komandan ini mengatakan, "Kabbiru mi'ah." Bertakbirlah 100 kali. Maka jamaahnya bertasbih dengan menghitung pakai kerikil-kerikil tadi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kabbiru mi'ah. Ya, bertakbirlah 100 kali, bertasbihlah 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kemudian datang Abdullah bin Mas'ud. Apakah Abdullah bin Mas'ud mensetujui perbuatan mereka dengan alasan dulu para sahabat juga ada yang melakukan inovasi di dalam agama? Tidak. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Waihakum ya ummat Muhammad." Celaka kalian wahai umat Muhammad. Ma asra'a halakatakum. Alangkah cepatnya kalian binasa. Haula'i sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Lihat para sahabat-sahabat Nabi kalian. Mereka masih ada di sekitar kalian. Mereka masih hidup, masih eksis di sekitar kalian. Wa hadhihi thiyabu lam tabla. Lihat pakaian Nabi SAW masih belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejana-bejana Nabi juga masih belum rusak. Artinya baru kemarin Nabi SAW wafat. Baru kemarin Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Telah sempurna agama ini. Lah kok cepat banget kalian menyimpang dari jalan Nabi? Baru hitungan mungkin berapa bulan atau mungkin hanya setahun 2 tahun. Alangkah cepatnya kalian menyimpang dari jalan Nabi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. "Innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad am muftatihu babi dhalalah." Kalian cuma punya 2 pilihan. Yang pertama, apakah kalian merasa dengan perbuatan yang kalian lakukan ini,
kalian berada di atas satu jalan, satu petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk yang telah diarahkan Nabi SAW. Ini pilihan pertama, menganggap kalian lebih baik daripada Nabi. Atau pilihan yang kedua, memang kalian sengaja membuka pintu-pintu kesesatan. Ini Abdullah bin Mas'ud tegas mengingkari kebid'ahan yang terjadi. Ya, maka ini namanya sunnah takririyah. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah ini dari sisi ini, yaitu maknanya hadis Nabi SAW, itu kedudukannya sama seperti Al-Quran. Baik Al-Quran dan As-Sunnah kedudukannya sama. Ya, kedudukannya di sini dalam artian adalah dijadikan sebagai sumber hukum dan dijadikan sebagai sumber akidah. Tidak ada bedanya antara Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, kalau dilihat dari sisi at-ta'abbud, dijadikan sebagai sebuah ibadah, ya Al-Quran itu lebih tinggi daripada As-Sunnah. Artinya seorang tidak sah dia ketika sholat membaca hadis. Ya, harus membaca Al-Quran. Kemudian dari sisi pahala, iya, Al-Quran kalau dibaca lebih besar pahalanya daripada membaca hadis. Karena Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikali menjadi 10 kebaikan. La aqulu lakum alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Aku tidak mengatakan kepada kalian, alif lam mim itu bobotnya satu huruf. Tapi alif itu satu, lam itu satu, dan mim itu satu. Berarti 3 kali 10, 30. Ini Al-Quran. Hadis tidak demikian. Diberi pahala secara umum. Tapi kalau dalam masalah dijadikan sebagai sumber hukum syariat, halal atau haram, atau disyariatkan atau tidak disyariatkan, atau misalnya wajib atau sunnah, atau mandub, mustahab, atau haram atau makruh, ini sama antara Al-Quran dan hadis, tidak dibedakan, kedudukannya sama. Demikian juga dalam menentukan akidah, ya, dalam menetapkan suatu akidah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak hanya menetapkan akidah dari Al-Quran saja, tapi hadis, kalau itu datang dari hadis dan itu sahih, kita tetapkan, walaupun itu hadis ahad, ya, walaupun itu hadis ahad. Nanti dijelaskan oleh beliau, Ahlussunnah wal Jamaah menerima akidah dari sunnah, dari hadis, meskipun hadis ahad. Ya, ini untuk membantah statement ahlul bid'ah, diantaranya kelompok yang disebut dengan Qur'aniyun atau kelompok ingkarus sunnah, yaitu mereka yang menolak hadis-hadis Nabi SAW, mencukupkan diri dengan Al-Quran. Padahal Nabi SAW sudah mewanti-wanti tentang munculnya firqah yang satu ini, yang menolak hadis Nabi dan mencukupkan diri dengan Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, kata Nabi SAW, la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi yaqulu wa ya'tihil amru mimma amartu bihi wa mimma nahaitu anhu wa yaqulu la adri ma wajadna fil Qur'an ittaba'nahu. Kata Nabi SAW, kelak akan kalian temui seseorang di antara kalian yang dia bersandar di kursi sandarannya. Kemudian datang perintah yang itu merupakan perintah yang dulu aku perintahkan di dalam agama ini, atau larangan yang dulu telah aku larang dalam agama ini. Artinya itu hadis Nabi SAW, tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian orang yang duduk sandaran tadi, senden itu tadi, dia mengatakan, oh nggak tahu ya, aku hanya mengikuti apa yang kami dapati di dalam Al-Quran. Kalau kami mendapati ayat di dalam Al-Quran, maka kami ikuti. Tapi kalau tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran, maka tidak kami ikuti. Ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Padahal Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti hadis. Karena hadis fungsinya adalah untuk menjelaskan Al-Quran tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami telah menurunkan adz-dzikra, yaitu Al-Quran. Kemudian kata Allah, litubayyina lin-nas, agar kau wahai Muhammad menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia.
Maka berarti penjelasan penjelasan Quran itu ada pada hadis Nabi SAW. Mustahil seorang bisa memahami Al-Quran dengan baik kecuali dengan hadis Nabi SAW. Maka orang-orang yang katanya mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka dia tidak akan bisa menjalankan Al-Quran itu. Mustahil dia bisa menjalankan Al-Quran tersebut. Al-Quran hanya menyebutkan, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Namun Al-Quran tidak pernah memperinci kapan masuknya waktu sholat, kemudian bagaimana tata caranya sholat, kemudian apa syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, wajib-wajibnya sholat, tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Demikian juga Al-Quran hanya menegaskan wa'atuz zakah, dan tunaikan zakat. Namun Al-Quran tidak menjelaskan berapa nisabnya zakat itu, dan berapa tahun haulnya zakat tersebut. Itu tidak pernah dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan dalam ayat yang lain di surah Al-Hasyr, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang wajibnya kita mengambil hadis Nabi SAW. Ini buat yang masih punya pemikiran Qur'aniyun, pemikiran ingkarus sunnah. Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasul kepada kalian, maka ambil. Ini perintah tegas, jelas sekali dalilnya untuk mengambil hadis Nabi SAW. Dan apa-apa yang dilarang Rasul kepada kalian, maka tinggalkan. Ya, maka sesat, sangat sesat sekali, menyimpang sekali orang-orang yang hanya berpedoman dengan Al-Quran saja, tidak mau mengambil akidah dari hadis dan tidak mau mengambil hukum dari hadis. Ya, nanti kita sebutkan juga tentang kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Ya, kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Atau kita sampaikan saja, as-sunnah memiliki 4 fungsi. Ya, secara umum as-sunnah atau hadis Nabi SAW memiliki 4 fungsi terhadap Al-Quran. Fungsi yang pertama adalah as-sunnah atau hadis menafsirkan Al-Quran. Kemudian fungsi yang kedua, bahwasanya as-sunnah atau hadis itu menegaskan kembali apa yang ada di dalam Al-Quran. Memperkuat kembali apa yang ada di dalam Quran. Kemudian fungsi yang ketiga adalah as-sunnah itu menghapus hukum, menasakh hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah as-sunnah yang membuat hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Adapun yang pertama, yaitu as-sunnah menafsirkan Al-Quran, ini dibagi lagi oleh para ulama menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tafsilul mujmal. Tafsil al-mujmal. Kemudian yang kedua adalah tawdihul mushkil. Yang kedua adalah tawdih al-mushkil. Kemudian yang ketiga adalah taqyidul mutlaq. Ya, yang ketiga adalah taqyid al-mutlaq. Sedangkan yang keempat adalah takhsisul am. Nah, kita perjelas yang pertama, sunnah menafsirkan Al-Quran, kalau mau ditulis 1A, yaitu tafsilul mujmal, memperinci apa yang masih mujmal, yang masih global. Contoh tadi, Al-Quran hanya mengatakan wa aqimus shalah. Ini mujmal. Kemudian datang tafsil perinciannya itu di dalam hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan idza qumtum ila sholati fakabbir. Ya, tsumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, dan seterusnya. Apabila kau mau melaksanakan sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan seterusnya. Itu diperinci oleh Nabi SAW. Tafsil al-mujmal. Kemudian yang kedua adalah taudih, yang B, 1B adalah taudih al-mushkil. Al-Quran tujuannya adalah menjelaskan kata yang masih ambigu, alias masih samar-samar. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang batasan waktu sahur. Ya, batasan waktu sahur. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus shiyama ilal lail. Kata Allah, makan dan minumlah kalian
sampai jelas antara benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Ya, kemudian sempurnakan puasa kalian. Maka batasan waktu sahur adalah sampai jelas benang putih di antara benang hitam. Ini kata-kata yang masih samar-samar. Apa maksudnya hubungan antara puasa dengan benang? Ini bukan urusan jahit-menjahit. Bahkan sampai ada di antara sebagian sahabat yang benar-benar memperhatikan benang itu untuk menentukan batasan waktu sahur. Namun ternyata Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud benang putih dan benang hitam adalah bayadun nahar wa sawadul lail. Yang dimaksud benang putih dan benang hitam adalah terangnya matahari dan gelapnya malam. Ini adanya dalam hadis. Ya, taudih al-mushkil. Kemudian yang ketiga adalah taqyidul mutlak. Ya, taqyid al-mutlak. Yaitu mempersempit apa yang masih lebar. Ya, mempersempit apa yang masih lebar. Contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah tentang hukuman bagi pencuri. Allah mengatakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya sebagai balasan dari Allah atas perbuatan mereka. Baik, disebutkan faqta'u aydiyahuma. Potonglah tangan mereka. Dalam bahasa Arab tangan yang disebut tangan aliyat itu mulai ujung kuku sini sampai bahu. Ini bagian ini semuanya disebut tangan. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran tangan mana yang dipotong. Apa langsung del sini yang dipotong. Atau sikunya sini. Atau cuman drijine tok sing dipotong. Jarinya aja. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, datang dalam hadis Nabi SAW dari sunnah fi'liyah, karena Nabi SAW yaqta'u yada sarikin an mafsil. Adalah Nabi SAW pernah memotong tangan pencuri di pergelangannya. Itu dipersempit. Ya, sebelumnya lebar, makna tangan ini masih lebar, kemudian dipersempit hanya pergelangan saja. Itu sunnah, hadis. Ya, tidak didapati itu di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang D, 1D adalah takhsisul am. Mengkhususkan sesuatu yang masih umum. Kata-katanya itu masih umum. Seperti firman Allah dalam surah Al-An'am, kata Allah Azza wa Jalla, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Jadi kalau dicampurkan orang beriman itu masih ada kezaliman, maka dia tidak disebut mukmin, tidak disebut beriman. Nah, ini para sahabat ketika mendengar ayat ini, bukan cuma kita, para sahabatnya. Ketika mendengar ayat ini mereka merasa berat. Mereka bahkan mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim, tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Karena kullu bani Adam khata', semua anak manusia pasti berbuat salah. Allah juga mengatakan, ya bani Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wahai anak Adam, kalian itu pasti berbuat salah, berbuat dosa, berbuat zalim siang dan malam. Ya, dalam sehari ini kita nggak mungkin lepas dari perbuatan zalim. Pasti ada perbuatan zalim. Maka kalau gitu kita nggak mungkin bisa jadi orang yang mukmin. Itu maksudnya para sahabat. Maka dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW bahwa yang dimaksud kezaliman di situ itu bukan kezaliman secara umum. Karena zalim secara umum itu bisa saja zalim terhadap Allah, atau zalim kepada sesama makhluk, atau zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, ini secara umum zalim itu. Maka dikhususkan oleh Nabi. Zalim yang dimaksud dalam ayat ini adalah hanya zalim kepada Allah, yaitu dengan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang mencampur adukkan antara imannya dengan kezaliman, maksudnya kesyirikan, maka pantas dia nggak disebut sebagai seorang mukmin. Namun apabila kezaliman di sini bukan kesyirikan, yaitu mendolimi diri sendiri atau mendolimi orang lain, yang intinya itu perbuatan maksiat, maka Ahlus Sunnah menegaskan dia masih mukmin, tapi mukmin naqisul iman, mukmin yang kurang imannya.
Baik, ini yang pertama, sunnah atau hadis fungsinya menafsirkan Al-Quran. Kemudian dengan perinciannya ya, A, B, C, D tadi. Kalau kurang jelas, diulangi lagi nanti videonya. Yang B, hadis itu fungsinya mempertegas Al-Quran. Contoh misalnya, di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat-ayat tentang rukun Islam, ya, tentang rukun iman, ya, tentang rukun Islam, aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, tentang puasa. Allah juga mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan seterusnya, tentang haji. Dipertegas hal itu dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi misalnya mengatakan dalam hadis Jibril, ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritakan kepadaku apa itu Islam. Nabi menyebutkan 5 rukun Islam, yang kelima-limanya ini ada di dalam Al-Quranul Karim. Dipertegas lagi dengan Al-Quran, dicerengi lagi sama Al-Quran, dibold ya sama Al-Quran, sama Al-Hadis. Kemudian yang keempat adalah, yang ketiga adalah hadis itu bisa menggugurkan, menasakh suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya firman Allah dalam suratul Baqarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan atas kalian apabila kalian mau kedatangan kematian, akan kedatangan kematian di sisa-sisa kehidupan kalian, sedangkan kalian masih meninggalkan harta yang banyak, hendaklah dia menulis wasiat bagi kedua orang tuanya atau bagi karib kerabatnya, ya, sebagai hak atas orang-orang yang bertakwa. Baik. Wasiat di sini bukan wasiat berupa nasihat, tapi wasiat berupa harta. Karena jelas konteksnya intaraka khairan al-wasiyah, intaraka khairan, yaitu dia meninggalkan harta yang banyak. Nah, ayat ini dinasakh oleh hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warith. Sesungguhnya Allah telah memberikan pada setiap hamba haknya masing-masing, maka tidak boleh ada lagi wasiat bagi ahli waris. Orang tua dalam ayat tadi itu ahli waris. Demikian juga karib kerabat, saudara-saudara, itu juga termasuk ahli waris. Maka tidak boleh mendapatkan wasiat. Yang boleh mendapatkan wasiat adalah non ahli waris, itu pun tidak lebih dari 1/3 hartanya. Dan maka sunnah itu bisa menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, sunnah itu bisa memunculkan hukum baru atau bisa menetapkan akidah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya tentang Dajjal. Ya, tidak disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran tentang Ad-Dajjal. Bahkan tidak disebut nama Dajjal di dalam Al-Quran. Namun apakah akidah tentang turunnya Dajjal di akhir zaman lantas tidak kita yakini? Maka tentu salah. Ya, Nabi SAW banyak bercerita atau mengatakan tentang munculnya Dajjal di akhir zaman dalam banyak hadis-hadis yang mutawatir. Maka ahlu sunnah menetapkan akidah meskipun hanya lewat hadis dan meskipun itu tidak ada di dalam Al-Quran. Atau memunculkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya puasa Senin Kemis, atau mungkin puasa Daud, atau mungkin puasa Arafah nanti kita kerjakan, atau mungkin amalan-amalan sunnah yang lain seperti siwak, atau memelihara jenggot, ya, atau menaikkan sarung di atas mata kaki. Ini semuanya tidak ada di dalam Al-Quran, tapi ditetapkan oleh hadis. Nah, itu bisa. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran Al-Karim. Kembali lagi ke kitab ini, maka berarti as-sunnah itu makna yang pertama adalah hadis Nabi SAW, baik itu fi'liyah ataupun qauliyah ataupun takririyah. Kemudian makna sunnah yang kedua, wa tutlaqus sunnatu fi muqabalatil bid'ah fayuqal sunnatun wa bid'ah. Sunnah juga artinya adalah lawan kata dari bid'ah. Sehingga ketika disebutkan sunnah, itu berarti lawannya adalah bid'ah.
Wa fima yuqabilul fardha fayuqal fardun wa sunnatun. Makna yang ketiga dari sunnah yaitu lawan katanya fardu. Lawan katanya wajib. Maka dikatakan fardun wa sunnah. Ada ini perkara yang wajib, ini perkara yang sunnah, artinya mustahab. Ya, perkara itu dicintai, tapi tidak diwajibkan. Ya, maka banyak orang yang keliru ketika kita mengatakan ini adalah sunnah. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Inilah akidah, ini adalah akidah yang sunnah. Orang-orang mengatakan, oh, berarti ada akidah wajib, ada akidah makruh, ada akidah haram. Kenapa kok ahlu sunnah? Oh, berarti ahlu sunnah ini cuma mengerjakan yang sunnah-sunnah tok. Jadi kalau sholat, misalnya cuma sholat sunnah fajar saja, subuhan enggak. Kenapa? Kita ahli sunnah. Itu kalau yang sholat subuhan itu berarti ahli wajib. Kalau puasa, cukup puasa Senin Kemis tok. Atau puasa Arafah tok. Puasa Ramadan nggak mau. Ketika ditanya, loh kok kenapa nggak puasa Ramadan? Iya, kita ahli sunnah. Ngambilnya yang sunnah tok. Kalau Ramadan kan wajib, kita nggak melakukannya. Itu ahlu sunnah. Enggak, itu ahlul bahlul itu. Ya, maka ahlu sunnah itu maknanya adalah yaitu mereka-mereka yang berada di atas akidah. Sebagaimana nanti penjelasan berikutnya. Tapi itu makna yang ketiga ya. Makna yang keempat, sunnah wa yuradu bis sunnah al-aqidatu wal manhaj. Nah, sunnah dalam definisi yang lain artinya adalah akidah dan manhaj. Yaitu perkara-perkara dogmatis, keyakinan, dan perkara-perkara manhaj yang merupakan metode, konsep di dalam beragama. Maka kalau Anda melihat kata sunnah itu dilihat konteksnya. Ini ulama sedang bicara dalam ilmu apa? Kalau ulama berbicara tentang ilmu hadis, maka arahkan sunnah ke makna hadis, yaitu semua yang datang dari Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan takrir dari Nabi, itu makna sunnah. Tapi kalau konteksnya dalam masalah fikih, maka bawa konteksnya dalam masalah fikih. Para ulama mengatakan, hadza sunnatun, hadza hukmuhu sunnah. Ini hukumnya sunnah dalam permasalahan fikih. Maka bawa makna sunnah dalam konteks fikih, yaitu apa-apa sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ya yuthabu fa'iluhu imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu, yaitu orang yang melakukannya akan diberi ganjaran pahala, sedangkan yang meninggalkannya tidak akan mendapatkan siksa. Bawa ke makna itu. Tapi kalau kita bicara tentang masalah akidah, ya, kalau kita berbicara tentang masalah akidah, dalam konteks akidah, maka ketika disebut sunnah, yaitu apa-apa yang dipahami oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Konsep yang dipakai, dijalankan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Hukumnya wajib. Bukan hukumnya sunnah, enggak. Sunnah dalam artian ini, hukumnya wajib. Wajib berakidah dengan akidahnya Nabi. Ya, wajib ya berkonsep, memahami konsep agama ini dengan konsepnya para sahabat Nabi. Ya, meskipun dikatakan sunnah tapi hukumnya wajib. Kemudian kata beliau, wa muraduhu bisunnati hahuna al-i'tiqadus sahihus salim. Lebih dipertegas lagi, sunnah dalam pembahasan kita di kitab Ushulus Sunnah adalah keyakinan yang sahih dan sehat. Ya, keyakinannya yang sahih dan selamat. Artinya dia tidak ada aib di situ. Al-muwafiqu lima alaihi salaful ummati salih fi usulid dini wal i'tiqad. Yaitu akidah yang disepakati. Yang mana para salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, mereka semua berada di atas akidah ini. Mereka semua berada di atas pondasi-pondasi agama dan akidah ini. Walaisal muradu bisunnati hahuna ma yuqabilul fardha. Dan bukan yang dimaksud sunnah dalam kitab Ushulus Sunnah ini adalah lawan katanya fardu. Amma yuqabilu inda ba'di ahli ilmi al-Qur'an inda qaulihim al-Qur'an was sunnah bimakna ma thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqat. Dan juga bukan artinya sunnah di sini adalah lawan katanya Quran, bukan lawan kata. Ya, atau yang sering disandingkan dengan Al-Qur'an. Yaitu misalnya ketika bicara Al-Qur'an dan As-Sunnah, berarti maknanya hadis. Ya, bukan maknanya hadis ya. Ingat, sunnah dalam pembahasan Ushulus Sunnah bukan fardu maknanya. Bukan lawan katanya fardu.
Dan bukan pula sunnah dalam pembahasan kita ini, yaitu maknanya hadis. Bukan. Laisa hadza bimuradin hahuna. Bukan ini maknanya. Wa innamal muradu hahuna umumul i'tiqadis sahih wal manhajis salafiyyis salih. Akan tetapi yang dimaksud sunnah dalam pembahasan kitab usul sunnah adalah keumuman akidah yang sahih dan manhaj salaf as-salih. Ya, manhajnya para as-salafus salih. Wa hadzal itlaq mimma qad ishtuhira fil qarni tsalitsil hijri. Dan ungkapan sunnah untuk mengungkapkan akidah yang sahih ini itu sudah dikenal sejak abad ketiga Hijriah. Bukan orang-orang sekarang yang mempopulerkan istilah sunnah untuk akidah yang sahihah ini, tidak. Tapi sejak zaman abad ketiga Hijriah sudah dikenal istilah sunnah untuk mengidentifikasi akidah yang sahihah. Lamma dhaharatil firaqul wal bid'ah. Ketika itu muncul firqah-firqah menyimpang dan bid'ah-bid'ah dalam akidah. Wa wajatil aqaidu ahlil ahwa. Di mana akidah-akidah yang tersebar di zaman tersebut adalah akidahnya ahlil bid'ah. Fa akhadha ulama'uddin wal millati yutliquna ala masailil i'tiqad wa usulid dini lafdhus sunnah tamyizan laha an ghairiha min aqwali ahlil bid'ah. Maka ketika muncul ahlil bid'ah, muncul firqah-firqah menyimpang, ya tersebarnya akidah-akidah yang menyimpang, maka para ulama-ulama yang masih berada di atas akidahnya Nabi dan para sahabat, mereka kemudian memunculkan kata sunnah untuk memaknai perkara-perkara akidah, perkara-perkara usul, perkara asas yang disepakati oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Sebagai bentuk pembeda dari akidah-akidah tersebar yang ada ketika itu akidahnya ahlul bid'ah. Ya, makanya ketika muncul istilah ahlus sunnah, kenapa sih nggak mencukupkan muslim saja? Kan harusnya kan Islam, ya harusnya hanya mencukupkan dengan kata-kata muslim. Allah juga mengatakan di dalam akhir surah Al-Hajj, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Tuh, Allah sudah menamai kita dengan muslim. Nggak perlu istilah ahlus sunnah, ahlul athar, al-ghuraba, ya, as-salafiyun, nggak perlu. Kata mereka ini penamaan yang bid'ah. Tidak. Penamaan-penamaan seperti ini bukanlah perkara yang bid'ah. Perlu ketika muncul bid'ah-bid'ah, ketika muncul firqah-firqah menyimpang, yang mereka juga menamai dirinya sebagai muslim. Ya, mereka menamai dirinya dengan, terus apa bedanya antara muslim yang berada di atas pemahaman yang hak dengan muslim yang berada di atas kebid'ahan? Sama-sama menamai dengan muslim. Maka dibedakan. Kita ahlus sunnah. Sedangkan mereka yang menyimpang dari jalannya Nabi dan para sahabat disebut dengan ahlul bid'ah wal furqah. Kemudian belakangan ahlul bid'ah ikut menamakan diri mereka dengan ahlus sunnah. Maka ahlus sunnah yang hakiki membedakan lagi dengan mereka. Dimunculkan istilah ahlul athar atau ahlul hadis. Karena ahlus sunnah yang kawi, ya, mereka itu hanya bermodalkan dengan akal saja. Sedangkan untuk membedakan metode mereka yang memahami agama dengan akal, muncul istilah ahlul hadis. Yaitu mereka memahami agama ini dengan apa yang datang dari hadis Nabi SAW. Muncul lagi ahlul bid'ah yang juga menamai dengan penamaan-penamaan seperti itu. Maka dibedakan lagi dengan nama as-salafi. Yaitu kita umat Islam ahlus sunnah yang berada di atas pemahaman as-salaf, yaitu para pendahulu-pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat dan para tabi'in. Untuk membedakan ahlus sunnah yang kawi, di mana mereka mengambil agama ini bukan dari para sahabat, memahami agama ini bukan dengan pemahaman para sahabat. Ya, maka ini bukan istilah yang baru, istilah yang bid'ah. Ya, kemudian kata beliau, wa hadzal ma'na yattadihu tamaman fima sammau bihi musannafatihim fi usulil i'tiqad. Nah, dari makna sunnah yang tadi kita jelaskan, yaitu sunnah adalah akidah yang sahihah atau perkara-perkara yang pokok, yang usul, asas di dalam agama. Setelah kita paham itu, maka dari situ kita sangat jelas sekali kenapa alasannya kok para ulama-ulama salaf terdahulu, ya para ulama-ulama ahli sunnah terdahulu, bahkan sampai sekarang,
mereka itu kok sering menamai kitab-kitab akidah mereka, karangan-karangan mereka yang berkaitan dengan akidah, kok sering dinamai dengan nama As-Sunnah. Seperti misalnya kata beliau, Kas-Sunnati li Ibni Abi Asim. Seperti kitab As-Sunnah karangan Al-Imam Ibnu Abi Asim. Atau kitab As-Sunnah karangan Lil Marwazi, karangan Imam Al-Marwazi. Atau kitab As-Sunnah juga, karangan putranya Imam Ahmad, yaitu Abdullah bin Imam Ahmad rahimahumullah. Atau ada juga kitab yang sedang kita bahas sekarang ini, Usul As-Sunnah, karangan Imam Ahmad. Kemudian As-Sunnah karangan Al-Khalal. Ada juga Usul Sunnah juga. Sama seperti kitabnya Imam Ahmad, namanya Usul As-Sunnah, karangan Al-Imam Ibnu Abi Zamanin. Ada juga kitab As-Sunnah lil Muzani. Ini salah. Harusnya Syarhus Sunnah. Ya, kitab Syarhus Sunnah karangan Imam Al-Muzani. Muridnya Imam Asy-Syafi'i. Atau yang disebut dengan Imam Asy-Syafi'i Junior. Ya, kitab Syarhus Sunnah ini pernah dikaji oleh guru kami, Ustaz Abdurrahman Thayyib, hafizahullah. Dalam kajiannya menuntaskan pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani. Atau Imam Syafi'i Junior. Untuk menegaskan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akidahnya itu adalah akidah yang sahihah. Ya, akidah salaf. Ya, silakan bisa dicek kajian beliau, insyaallah ada di YouTube beliau, Syarhus Sunnah lil Muzani. Ada juga kitab Sharihus Sunnah karangan Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir Al-Tabari rahimahullah. Ada juga kitab Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Ar-Barbahari rahimahullah taala. Ila ghairi dzalik min musannafatihim fi usulil i'tiqad mimma samuhu bihadzal lafdzil jalil. Dan masih banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dengan judul As-Sunnah. Ya, dengan nama As-Sunnah untuk menegaskan akidah ahli sunnah. Yaqulul Imamul Barbahari rahimahullah fi kitabihil jalil. Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitabnya tadi Syarhus Sunnah, beliau mengatakan i'lam annal islama huwa sunnah was sunnah hiyal islam. Ketahuilah bahwa Islam itu ya sunnah, sunnah itu ya Islam. Ya, dia juga. Ya, ini baru benar kita katakan huwa. Ya, Islam itu sunnah, sunnah itu Islam, huwa. Ya, dia juga. Ya, bukan terus Masjidil Aqsa, kemudian Haikal Sulaiman, huwa. Ini ngawur. Ya, kalau ini Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam, huwa. Dia juga, ini benar. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, dan tidak akan tegak salah satunya kecuali dengan yang lain. Kemudian, itu tadi kita masih bahas usul sunnah. Kata-kata usul dan as-sunnah. Masya Allah, panjang ini. Tapi yang terakhir, di bab ini, ada kata yang masih belum kita bahas. Indana. Di sisi kami. Ya, usul sunnah indana. Usul sunnah, pokok-pokok akidah ahli sunnah yang ada pada kami. Nah, ini sekarang kita bahas yang ada pada kami. Kenapa perlu kita bahas? Karena ada sebagian orang yang beranggapan kitab usul sunnah ini cuman kitabnya mazhab Hambali katanya. Ya, karena jelas Imam Ahmad mengatakan usul sunnah indana, di sisi kami. Oh iya, itu berarti untuk kalangan sendiri itu. Untuk kelompoknya sendiri itu. Tidak. Ya, kita baca di sini. Fal maqsidu rahimakallah anna sunnata hahuna fi kalamil Imam Ahmad. Ini tadi masalah sunnah. Baik. Kata beliau indana ma dalla alaihi ahlus sunnati mimman adrakahum rahimahumullahu jami'an kanu yaquluna bihadzal qaul wa ya'taqiduna hadzal i'tiqad wa man ta'ammala fin nususil manqulah 'anil mu'asirin li a'immati sunnati alladziina sannafu fiha yudriku anna nisbata hahuna nisbatu jam'in wa la yuridu bid-dhamir fi qawlihi 'indana nisbatan ilaihi huwa min babit ta'zim aw min babin nisbati ilan nafs. Kata beliau yang dimaksud di sisi kami, indana, adalah apa-apa yang ahlus sunnah yang ditemui oleh Imam Ahmad di zamannya atau zaman sebelumnya yang didapati oleh Imam Ahmad, mereka semua seluruhnya berkata seperti perkataannya Imam Ahmad di dalam kitab ini. Berpendapat seperti pendapatnya Imam Ahmad di dalam kitab ini. Jadi bukan cuma khusus mazhab Hambali, tidak. Tapi imam ahli sunnah ini banyak. Dari kalangan sahabat, belum dari kalangan tabi'in, belum dari kalangan imam-imam yang 4. Mereka semuanya, maksudnya Imam Ahmad di sisi kami adalah
di sisi para ulama ahlu sunnah yang kami mengikuti mereka. Yang kami berada di atas pemahaman seperti pemahaman mereka. Mereka berakidah seperti akidah yang aku tulis di dalam kitab Ushulus Sunnah ini. Maka barang siapa yang merenungkan tentang ucapan-ucapan para ulama imam-imam ahli sunnah wal jamaah yang mereka tuliskan dalam kitab-kitab mereka, maka mereka akan dapati bahwa kata-kata indana, bagi yang baca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab akidah para ulama salaf, pasti akan mendapati dan menyadari dan memahami kata-kata indana yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini itu bukanlah nisbat kepada dirinya sendiri atau kepada kelompoknya sendiri, tidak. Bukan indana di sini khusus bagi yang mengikuti beliau, yang nanti akan menjadi madhab Hambali, tidak. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya, dan para ulama-ulama sebelumnya, mereka semua berada di atas akidah ini. Itu yang dimaksud Imam Ahmad dengan kata-kata indana. Faka'annama yaqul, seakan-akan Imam Ahmad mengatakan usulus sunnatil lati adrokna 'alaiha a'immatad dini wal millah. Inilah pokok-pokok sunnah, pokok-pokok akidah yang kami dapati para imam-imam agama ini berada di atasnya. Mimman asarnahum, yaitu di antara para ulama-ulama yang kami hidup sezaman dengan mereka. Warawaina anhum, atau ulama-ulama sebelum kami yang kami meriwayatkan dari mereka. Wahamalna ilmahum, dan kami bawa ilmunya ke zamanku ini. Thumma syara'a fi bayani tilkal usul. Baru kemudian beliau menjelaskan tentang pondasi-pondasi akidah itu. Ya, ini yang saya tegaskan bahwa kata-kata indana di sini maksudnya adalah mencakup seluruh para ulama, bukan hanya khusus Imam Ahmad dan murid-muridnya saja, tidak. Ya, karena ada yang menggelitik juga. Kita bawakan kitab Ushulus Sunnah Imam Ahmad, dikatakan, oh mazhab saya Syafi'i. Oke, bawakan kitab-kitab akidah yang dikarang oleh murid-muridnya Imam Syafi'i. Seperti Syarhus Sunnah lil Muzani tadi. Coba baca, plek, hampir sama. Bahkan 100% sama, bukan dari sisi tulisannya, tapi dari sisi poin-poin akidahnya. Ya, meskipun penyajiannya berbeda, kalimatnya berbeda, tapi poin-poin akidahnya sama semuanya. Ya, antara Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i tidak ada bedanya dalam akidah. Maka boleh kalau Anda bermadzhab Syafi'i dalam fikih, silakan. Ya, tapi akidahnya dipelajari juga. Jangan menceng kayak sebagian orang. Kami untuk masalah fikih kami ikut Imam Syafi'i. Tapi kalau akidah kami mengikut kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Emang kenapa akidahnya Imam Syafi'i? Kok nggak sekalian ikut akidahnya Imam Syafi'i? Ternyata setelah dicek, mereka nggak mau mengikuti akidah Imam Syafi'i, karena akidah Imam Syafi'i tidak sesuai dengan akal picik mereka. Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang poin at-tamassuk bisabili ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan tak lupa juga kami nasihatkan kepada para jamaah kaum muslimin untuk tetap mengikuti arahan pemerintah, arahan penguasa di situasi pandemi seperti ini. Jangan termakan dengan isu-isu hoax, jangan termakan dengan fitnah para dajjalun, para kadzabun, para tukang-tukang dusta yang mengatakan bahwa wabah ini rekayasa atau wabah ini adalah buatan ini, tidak ada wabah. Ya, mari ayo kita lepas masker, ayo kita berkumpul-kumpul, berkerumun kembali. Ya, tinggalkan orang-orang semacam ini. Ya, karena telah nampak sekali bagaimana wabah yang ada sekarang ini kian mengganas dan banyak memakan korban, bahkan di antara saudara-saudara kita sendiri ya berjatuhan. Ya, mereka sebagian dirawat di rumah sakit dengan kondisi yang kritis. Sebagian mereka juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang diberikan ujian sakit disembuhkan oleh Allah, dan semoga mereka yang diwafatkan dirahmati oleh Allah, dan semoga kita yang ada
yang diberi kesehatan oleh Allah senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengentaskan wabah ini dari atas muka bumi ini. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.